Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok satu dari mata kuliah Data Mining dan di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan dan import library pada program ini. Program ini digunakan untuk melakukan extraction rule mining dengan algoritma a priori menggunakan Python. Tujuan utamanya adalah menemukan pola keterkaitan antar item dari data transaksi gitar. Ya. Pada awal kode ini, kita mengimpor beberapa library penting. Library Pandas digunakan untuk membaca, mengelola data dari file CSV seperti ini. Import Pandas SPD. Oke, library ASD digunakan untuk mengubah data string menjadi struktur data Python. Kemudian dari library MaxTen, kita menggunakan transaction dan encoder a priori dan extraction rules untuk proses data mining. Ini ya. Import AST ini, oke. Bisa. Bil ki mau kata bil kok. Langsung ayo. Nomor 2 saya akan menjelaskan selanjutnya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'ruf Al-Mujahid, NIM 67. Di sini saya akan menjelaskan nomor 2, load dataset pemilihan kolom. Saya akan menjelaskan bagian load dataset dan pemilihan kolom item set. Dataset dibaca menggunakan fungsi read CSV dengan menemukan lokasi file CSV-nya. Setelah itu kita menampilkan nama kolom dan contoh data menggunakan df kolom dan df head. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa dataset berhasil dimuat dan struktur sesuai. Kemudian program secara otomatis memilih kolom pertama sebagai kolom item transaksi. Kolom ini berisi daftar item yang dibeli dalam satu transaksi. Dan nomor 3 akan dijelaskan oleh saudara Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya pada pre-processing. Pada bagian ini saya akan menjelaskan pre-processing data transaksi. Data item pada dataset awal masih berbentuk string tuple sehingga belum bisa untuk mengatasinya. Kita menggunakan auxiliary ya. Terus ini yang ini ya. Terus kita menggunakan auxiliary eval untuk mengubah string tersebut menjadi list Python. Ini. Setelah dikonversi, semua data transaksi dipastikan berbentuk list dan disimpan dalam variabel transaction. Nah, ini yang ini. Terus beberapa contoh transaksi ditampilkan untuk memastikan pre-processing berhasil dan data sudah siap untuk tahap selanjutnya. Ini contoh transaksi setelah pre-processing. Sekian dari saya. Habis ini akan dijelaskan oleh saudara saya, teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Seternanda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Selanjutnya, transaction encoding. Transaction encoding ini saya akan menjelaskan tahap dan algoritma a priori. Transaction encoding dilakukan menggunakan transaction encoder
untuk mengubah data transaksi menjadi bentuk tabel boolean. Setiap kolom mewakili item dan setiap baris mewakili satu transaksi. Setelah encoding selesai, kita menerapkan algoritma a priori dengan minimum support sebesar 0,02. Artinya, hanya kombinasi item yang muncul minimal 2% dari seluruh transaksi yang akan dianggap sebagai frequent item set, yaitu yang ini. Sekian dari saya. Sini akan dilanjutkan rekan saya. Baik, terakhir dengan saya di sini maaf sebelumnya, saya Iqmal Sabri Sadat. Di sini saya akan menjelaskan bagian terakhir setelah program di run dan model dataset disimpan dengan hasil seperti ini. Seperti rumus association rule yang dimana kombinasi antara item di sini menghasilkan tanner dan breed. Kemungkinan konsumen membeli string yaitu 50% confident ini, dan ketika konsumen membeli bridge dan string kemungkinan 50% akan membeli tanner. Kemudian saat konsumen membeli pick dan fruit kemungkinan 60% juga membeli nut. Dan berikut frekuensi itemnya. Ini daftar semua item dan kombinasi antara 2 item dan 3 item. Ini ada breed, ada fruit, nut, pick guard, saddle, string pack, tanning cache. Ini kemudian dilanjut antara 2 kombinasi item, yaitu fruit dan bridge, lalu nut dan bridge dengan nut, dilanjut bridge dengan pick, sampai menghasilkan kombinasi 3 item sebanyak ini. Terakhir ini semua kombinasi 3 item antara 10 produk sebelumnya. Dan output program menampilkan seperti ini. Yang pertama, ini kumpulan produknya, ada string sampai tanner, dan ini load datasetnya tadi diambil sampai 5 line. Contoh transaksi setelah processing: nut, saddle, tanner, tanning cache, nut, pick guard, fruit, dan pick. Frekuensi itemnya seperti ini, support dan item set. Ini association rule-nya. Support confident ini tingkat keyakinan confident. Ini hasil disimpan. Baik, terima kasih dari kelompok 1. Maaf jika ada salah kata.